Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Puji Tuhan, pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan saja saya Walden kembali punya kesempatan untuk jumpa dengan Anda di program Bincang Santai Solusi Rohani. Dan ya, spesial hari ini karena berkenaan dengan perayaan Imlek, saya akan mengangkat topik Imlek dalam iman Kristiani. Ya, kadang-kadang kan dijadikan pro kontra, ada perdebatan boleh apa enggak, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Saya akan perbincangkan topik ini dengan Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Mamat Rajani Surabaya. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Apa kabar Bapak Pendeta? Selalu baik-baik. Puji Tuhan. Batiknya merah. Kan nuansanya Imlek. Nah, itu harus dia. Baju merah. Ya, saya ada merah-merahnya dikit ya kalau di Kamu nuansa Natal tuh putih. Celananya agak merah. Oke, Pak, Imlek 2 hari lagi nih ya. Dan nuansa dan suasana di mana-mana sudah menunjukkan hal itu. Kalau Pak Pendeta sendiri dengan keluarga gimana ini? Merayakan? Kalau saya dari kecil nggak pernah merayakan Imlek. Karena kami sudah dari kecil sudah Kristen dan sudah tidak lagi merayakan hal-hal seperti itu. Cuman ya akhir-akhir ini karena saya sudah jadi gembala dan banyak jemaat yang merayakan, ya, ikut-ikut aja makan-makannya. Gitu ya. Tidak merayakan, tapi kalau angpau masih merayakan ya, menerima maksudnya. Kalau angpau selalu terima, nggak usah Imlek pun mau. Oke, ya, dan saya katakan ini kan menimbulkan pro dan kontra, begitu ya. Ada anak Tuhan, mungkin jemaat Bapak juga ada diaken, tidak semua yang pro kan, ada yang kontra, nggak boleh. Tapi jarang lah. Jarang ada sih, cuman kebanyakan mereka ya merayakan lah, mereka yang suku Chinese ya, merayakan Imlek itu ya cuman sekedar untuk kumpul-kumpul begitu aja lah, angpau tanpa ritual-ritual lagi, bagi angpau ke anak-anak, ke gitu-gitulah. Iya, oke. Kalau misalnya kita bicara tentang pro dan kontra, sebenarnya apa sih yang membuat orang salah paham lalu kemudian dia kontra, nggak boleh sama sekali? Sebetulnya kalau kita tahu kenapa ada yang kontra, karena gini kan, Imlek itu kan hari rayanya sebenarnya tahun barunya orang Chinese kan? Iya, tapi mereka yang percaya kepada dewa-dewa itu. Ya. Ya kan, ulang tahunnya dewa apa gitu kan, saya juga tidak terlalu ngerti. Jadi menganggapnya bahwa ketika kita, walaupun kami Chinese, tapi kami kalau sudah mengenal Yesus, sudah tidak lagi menyembah berhala, menyembah pada dewa-dewa. Ada beberapa orang menganggap kami tidak boleh merayakan itu lagi. Itu sinkritisme, mencampur adukan gitu kan. Tahun baru kami ya 1 Januari itu, gitu. Tahun baru umum itu 1 Januari gitu. Internasional. Kan. Nah itu, jadi itu yang membuat kontra, karena dihubungkan dengan penyembahan tadi ya. Iya kan, kita kalau kita lihat ya, kalau sudah masa-masa Imlek ini, hari-hari Imlek kan kelenteng-kelenteng ya rame kan, mereka datang sembahyang ke kelenteng, datang kepada dewa-dewa mereka lah. Itu kan sudah nggak cocok sebetulnya dengan apa kalau kita yang sudah di dalam Kristus. Kami sudah menyembah Tuhan Yesus, hanya mengagungkan Dia, mendewakan Dia saja, bukan yang lain. Nah, hal itu yang membuat ada beberapa orang. Lah, tapi sebenarnya kan setuju nggak kalau misalnya kontranya karena alasan itu sebagai seorang gembala sidang? Ya, hal itu memang gini loh, Walden. Kita nggak bisa Kristen ini seharusnya, Kristiani itu harusnya sudah, kalau kita mengikut Yesus secara sungguh-sungguh, seharusnya kita sudah memang sudah tidak lagi terikat dengan adat istiadat apapun. Walaupun latar belakang kita ini dulu etnis ya, bagaimana, tapi itu sudah nggak lagi menjadi bagian kita. Gitu. Tapi bagi saya itu sah-sah saja selama tahu batasannya. Kita merayakan itu, yaitu tahu batasannya. Nggak ada pemujaan di situ, nggak ada persembahan-persembahan apapun yang kami berikan, yang diberikan kepada dewa-dewa atau apapun, nggak ada itu, bersih.
cuman sekedar kumpul-kumpul keluarga, cuman sekedar makan bersama, itu kan sebetulnya hal-hal seperti itu. Apalagi libur. Seperti itu kan, hal-hal seperti itu kan Alkitab juga ajarkan. Iya, betul. Kumpul-kumpul itu kan mempersatukan hubungan satu dengan yang lain, saudara-saudara yang sudah terpisah jauh, yang sudah karena konflik dan ini itu, ya di event itu mereka bermaaf-maafan, mereka menjalin hubungan yang lebih baik lagi dan sebagainya itu. Jadi memang ada kontra, tapi kalau kontranya itu berkaitan dengan ritual penyembahan, oke, kita tidak setuju. Tetapi kalau kita hanya mengambil momentumnya untuk berkumpul bersama dengan keluarga, berfellowship, makan bersama, menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lain. Betul, itu alkitabiah. Sangat alkitabiah. Makan bersama juga alkitabiah itu. Iya. Yesus kemana-mana gitu, selalu makan, gitu kan itu. Iya. Ya itu. Ya, apakah Anda mengatakan bahwa kalau tidak setuju sama sekali, ya berarti sekalian ampaunya juga jangan setuju kalau dikasih? Enggak, saya bukan nggak setuju. Saya setuju aja, asal batasannya tadi ya. Tadi itu nggak ada pemujaan, nggak ada apa-apa, ya murni hanya seperti tadi saya katakan itu. Oke, berarti pemirsa kita akan gali nanti gimana sih merayakan Imlek ala anak Tuhan gitu ya. Bagaimana acaranya atau apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita hindari lebih detail. Saya juga akan tanyakan di segmen berikut dan saya juga akan menanyakan kalau yang tadi itu kontra, kalau yang pro banget, apa yang harus diwaspadai? Kami kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Usai keluar dari rutan Makobrimob Depok, Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini langsung mengeluarkan vlog perdananya. Dalam vlog perdananya tersebut, Ahok ditemani oleh putra sulungnya. Harus diakui kalangan gamers didominasi oleh kaum pria. Namun tidak semua gamers keren mesti pria loh City Lovers. Nyatanya ada tim gamers wanita yang selain memiliki paras yang cantik, tapi keren juga skill bermain gamenya. Mereka adalah NXA Ladies. Ya pemirsa, saya Walden masih bersama dengan Anda dan hari ini berkenaan dengan perayaan Imlek yang akan kita rayakan hari Selasa nanti. Topik bincang santai solusi rohani adalah Imlek dalam iman Kristiani bersama Bapak Pendeta James Ong. Pak James, tadi kan kontra, kontra karena itu. Lalu yang ngepro ini, oh boleh, ada yang ngepro gini, nggak apa-apa, pemujaan nggak apa-apa, itu kan untuk itu kakek nenek kita dulu yang toleransi, itu kan pada saat Imlek itu kan mereka sembahyang kepada leluhur mereka, nenek moyang mereka yang sudah mati, yang memuja dan pasang di depan altar. Nah, seperti itu meja sembahyangan, dan ada yang pro juga, nggak apa-apa itu kan toh kita menghormati orang tua kita, nenek moyang kita. Nah, itu banyak loh saya sering dengar seperti itu. Nah, itu itu orang Kristen yang kesereten. Oh, Walden kurang minum ya? Kurang minum firman itu. Jadi statement itu sebenarnya kelihatannya kan untuk menjaga kekeluargaan, menjaga tenggang rasa begitu. Tapi sebenarnya tidak tepat ya kalau dilakukan. Enggak lah, Kenapa tidak tepat? Itu Tuhan kita tuh Tuhan yang cemburu. Allah kita tuh Allah yang cemburu. Jangan sampai ada sesuatu yang kita agungkan, kita puja selain Dia, apapun itu. Ingat itu. Jadi kita mesti punya prinsip hidup ada batasan tadi ya? Prinsip yang kuat soal itu gitu. Ya, jadi jangan sampai kita kompromi dengan hal-hal seperti itu. Oke. Itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan, Walden. Dan kadang-kadang kita tanpa sadar menganggap itu sebagai satu yang biasa begitu ya. Kalau kamu mau menghormati nenek moyangmu ya waktu kamu hidup. Waktu mereka masih hidup, itu, orang tua kita. All out untuk mereka. Jangan ketika mereka mati itu udah ada urusan lagi sama kita, ya kan? Ya. Oke, baik. Berarti datang berkumpul, tapi kalau sudah ada yang begitu-begitu, kita menyatakan sikap
Begitu Pak ya? Iya, jangan sampai kita disuruh, disuruh, ayo gini-gini. Oh iya, enggak apa-apa demi sungkan, demi nanti dipikir apaan gitu ya. Kadang-kadang kan kita punya alasan-alasan seperti itu kan. Betul. Supaya kita nggak dianggap terlalu fanatik, supaya kita nggak diolok, maka kita melakukan itu. Oh itu no way bagi saya. Gitu loh, Walden. Kita harus memegang teguh iman Kristiani kita. Keyakinan kita bahwa dalam hati kita, dalam hidup kita tidak ada satupun yang kita puja selain Tuhan Yesus. Itu aja. Intinya adalah kalau ada unsur penyembahan tidak, tapi kalau untuk kebersamaan, ayo, tidak ada masalah. Ada lagi kan event Imlek itu kan anak datang ke orang tua, kasih hormat ke orang tua. Ya, begini kan. Coba misalnya saya anak ke Pak James orang tua kan biasa begini atau gimana Pak? Betul begini? Iya, begitu. Lalu dibalas? Saya enggak kasih angpau kamu. Oh, karena kamu sudah nikah. Oh gitu. Kamu yang kasih angpau saya. Oh begitu. Begitu? Iya, betul. Kalau kamu belum nikah, saya kasih angpau kamu. Kalau saya sudah menikah, saya kasih angpau ke orang tua. Iya, kasih angpau ke orang tua. OMG. Oke, jadi kalau jadi misalnya kamu sudah menikah harus kasih angpau saya dong. Oh gitu ya. Oke, setelah ini saya kasih ya. Amplop merah itu kan. Ya, jangan lihat di isinya. Jangan sampai kosong isinya tuh. Oke. Lalu kemudian kita pai istilahnya ya Pak ya. Ya. Itu boleh apa enggak? Boleh. Itu tanda itu hormat kepada orang tua. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, lakukan. Tapi nggak perlu sujud. Ada yang sampai sujud? Ada. Nah, itu kan di kitab Wahyu ada sesuatu yang ada Alkitab firman yang sampaikan begitu. Kita hanya sujud menyembah kepada Tuhan. Oke. Tidak boleh kepada siapa. Lagi pula kalau kita nggak pai begini, nggak hormat begini kan ampaunya nggak keluar ya. Ya, angpau selalu keluar kalau kamu belum nikah pasti dapat lah. Oh gitu ya. Oke. Jadi para jomblo tidak terburu-buru menikah, ada untungnya juga ya. Di momen Imlek itu pasti dapat ya. Yang menikah malah keluar gitu ya. Ya, kasih ke orang tua. Kasih ke orang tua. Ya, baik. Sekarang ala anak Tuhan, perayaannya itu sebagai seorang hamba Tuhan punya saran apa? Sehingga momentum ini tidak hanya kumpul makan, lalu udah lewat begitu aja. Yang diingat cuma menu saya bilang bukan cuma makan, tapi kita saat kumpul itu kita menjalin hubungan satu dengan yang lain. Namanya keluarga. Ya. Dulu waktu di dalam rumah belum nikah bisa sama-sama. Ketika sudah menikah, jauh satu dengan yang lain, sudah berpisah, jarang kontak, mungkin ada konflik dan ini, konflik itu. Di event ini kan kita datang, ya sudahlah, saling merendahkan diri, saling merendahkan hati, jangan pertahankan ego, jangan pertahankan harga diri, gengsi, ya bermaaf-maafan lah satu dengan gitu yang lain. Justru saya melihat di sini inilah momennya anak Tuhan itu tampil untuk memulai sesuatu yang baik. Misalnya kalau bermaaf-maafan, saling memaafkan, saling mengampuni, menjalin hubungan persaudaraan yang lebih kuat, itu kan baik sekali. Itu disetujui oleh firman Tuhan. Iya. Bahkan diajarkan, disarankan seperti itu. Iya. Jadi inisiatif dari kita kumpulnya itu adalah bagaimana keluarga ini bisa lebih solid lagi, kuat lagi persaudaraannya dengan menghilangkan batasan yang selama ini, entah hal-hal yang ganjil gitu. Kadang-kadang gini kan, dalam satu saudara itu kalau sudah nikah semua, yang satu lebih kaya, yang satu lebih kurang, yang lebih kurang nih iri sama yang lebih kaya merasa lebih mampu, sombong, merendahkan yang ini, dan sebetulnya kan itu tidak baik. Ya. Itu tidak baik kan. Sebetulnya kita tahu bahwa itu sesuatu yang tidak baik lah. Ya, apa yang harus kita lakukan kalau situasinya seperti itu? Sesaat lagi di segmen ketiga kita akan bahas. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. ਨਾ ਪਤੋਲ ਕੇ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਤੋਲ ਕੇ. Selain Humayun's Tomb, satu lagi tempat wisata yang sudah tidak asing bagi siapapun yang datang ke India, yaitu Taj Mahal. Ya, mengunjungi bangunan yang berada di kota Agra, India ini
Cerita-cerita Islam pada masa lalu tersajikan melalui ukiran-ukiran bertuliskan Arab di setiap sudut bangunan. ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ Iya, kita ada di segmen ketiga pemirsa dan hari ini Imlek dalam iman Kristiani adalah topik yang saya perbincangkan berkenaan dengan perayaan Imlek hari Selasa nanti. Saya Walden masih bersama dengan Bapak Pendeta James Ong. Pak James, ternyata ngumpulnya itu ndak selesai di makanannya hauce gitu kan? Makanannya waktu itu babi-babi, Oh, banyak gitu ya, dan setelah itu tensi naik, apa segala macam, kolesterol naik, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ala anak Tuhan adalah di sana ada sukacita, ada pemulihan, ada pemberesan. Tadi Bapak sempat menyinggung kan setelah berpisah satu dengan lain, pisah rumah, berkeluarga, punya keluarga sendiri-sendiri, ada yang posisinya di atas, di tengah, ada yang di bawah. Lalu dalam momentum Imlek ini, saran Anda sebagai hamba Tuhan? Seharusnya gini, misalkan dalam satu saudara ada 5 orang anak, ada satu yang dari 5 orang anak ini nggak tahu anak keberapa, lebih beruntung lah, lebih hoki gitu kata orang Tionghoa, ya hidupnya lebih kaya dari mana yang lain. Di event ini sebetulnya walaupun ya secara adat istiadat mereka nggak usah dapat angpau karena mereka sudah berkeluarga semua, kecuali anak-anaknya mereka. Tapi ini saudara-saudara sudah berkeluarga. Tapi bagi saya begini, kalau hidup saya diberkati banget di event ini, saya nggak ada salahnya saya bagi-bagi berkat ke adik-adik saya, ke kakak-kakak saya dan keluarganya juga, karena Tuhan sudah sangat memberkati saya di event ini. Apa salahnya kita memberikan kasih kebaikan kepada saudara kandung kita sendiri atau saudara sepupu kita sendiri? Itu kan sesuatu yang tidak merugikan. Kalau kita ngerti firman, ketika kita berbagi, ketika kita memberikan kasih, kita akan semakin banyak menuai kok. Ya, jangan dilihat lagi, oh kamu kan sudah nikah, bukan urusan sudah nikah itu tapi lagi. Hidupnya susah gitu ya. Bukan urusan itu lagi. Walaupun adik-adik saya, kakak-kakak saya mungkin hidupnya tidak susah. Tapi ya oke lah, cukup aja. Tapi karena saya merasa Tuhan sudah sangat memberkati saya, tidak masalah. Inilah waktunya. Waktu itu sangat tepat untuk saya menunjukkan kasih Kristus dalam hidup saya kepada mereka. Apalagi kalau saudara-saudara kandung saya ini ada yang belum percaya Yesus. Ya di situ saya memberikan kebaikan, menampilkan kasih Yesus kepada mereka. Siapa tahu dengan event Imlek mereka tersentuh hatinya. Dan mereka mau terima Yesus. Itu kan sesuatu yang luar biasa, Walden. Saya menangkap bahwa Pak James menjelaskan bahwa kalau kita sudah anak Tuhan dalam perayaan ini dan posisi kita diberkati, anak Tuhan diberkati dong, berinisiatiflah untuk bagaimana supaya kasih itu mengalir dan tidak dibatasi oleh sudah nikah atau belum dan seterusnya, tapi kepada siapapun keluarga kita berbagilah. Saya beberapa hari lalu mendengar satu kata-kata dengan telinga saya sendiri karena orang itu bicara sama saya. Orang itu dia punya beberapa orang saudara, mereka kaya-kaya, mereka rata-rata setaraf dan ada adiknya memang yang kurang jauh di bawah mereka. Lalu salah satu saudara ini berkata kepada yang ceritakan dengan saya, nanti hari Selasa Imlek ini kita kumpul ya di rumahnya Mama. Kamu bawa ya, bawa makanan-makanan ya. Kebetulan yang ngomong ini itu dia tinggal sama mamanya. Ya toh. Lalu bagi saya ajakan untuk membawa makanan masing-masing, membawa makanan ke rumah orang tua ini, bagi saya itu oke. Bagi saya itu sah-sah saja. Itu bagi saya baik-baik. Kan kita makan bersama kan seneng. Tapi ternyata yang cerita dengan saya itu bilang gitu, marah dia. Karena dia merasa gini, kamu kan tinggal di rumah orang tuamu, di rumahnya mamamu, ya kamu yang harus nyiapin semuanya. Saya ini kan tamu di situ. Saya merasa orang ini salah besar gitu ya. Saya tadi ngomong, Walden, ketika kita merasa diberkati justru kita berbagi, harus menjadi berkat bagi yang lain.
apalagi cuman soal makanan yang kita harus bawa, itu kan soal kecil. Ya, ya. Ya, hal-hal seperti ini saya masih jumpai gitu di dalam beberapa orang Kristen yang ngomong sama saya, ini jemaat gereja, orang Kristen Wow. yang sudah mengenal Tuhan, sudah menerima Yesus, ya kan. Tapi bagi saya sesuatu yang Mestinya di janggal. momentum seperti ini, inilah waktunya berbagi kasih Tuhan kepada keluarga dekat, begitu ya? Nah, itu dia. Ya, nah itu kan kalau misalnya posisi kita itu lumayan di atas. Nah, ada yang merasa minder berkumpul bersama dengan keluarga, cenderung ingin menjauh, menghindar karena situasinya yang kurang beruntung, lebih miskin. Ada yang seperti ini, Walden, karena tadi kamu bilang minder karena saya kurang beruntung daripada yang lain. Lebih sampai miskin. akhirnya di saat hari Imlek itu saya nggak datang bersamaan dengan orang-orang itu, dengan saudara-saudara saya. Setelah mereka pulang baru datang ke Iya, rumah orang setelah tua. mereka pulang siang atau sore saya baru datang ke rumah orang tua saya. Lah itu Gimana itu? sesuatu yang nggak benar juga. Dan harus gitu loh. dikoreksi, itu salah ya. Saya katakan begini, orang minder itu tanda kesombongan. Kok begitu, Pak? Iya, karena orang minder itu merasa bahwa dia nggak mau diketahui kekurangannya, dia nggak mau diketahui kelemahannya, Iya. ketidakmampuannya dia nggak mau ketahui, dan dia sampai ada orang yang singgung, dia marah, ya toh, Merasa direndahkan. merasa direndahkan. Sensitif biasanya ya. Nah itu, jadi minder itu seperti orang yang Tinggi hati. duduk di puncak gunung gitu, Oh, begitu. gitu ya. Jadi dia tinggi hati sekali. Loh, Dia sombong. mestinya dia datang dan kalau dia rendah hati, justru saudara-saudara yang melihat dia bisa muncul belas kasihan loh. Iya. Betul nggak, Pak? Itu teorinya, Walden. Iya. Tapi pada saat kondisi seseorang itu susah, ya karena dia juga mungkin tidak bisa menerima keadaan dia sendiri, dan dia kumpul dengan saudara-saudara yang jauh di atas dia, dan dia merasa orang-orang itu pasti menghina saya, kan Yeah. macam-macam itu, pasti merendahkan saya dan sebagainya, ya itu timbul pikiran macam-macam kan. Tapi sebaiknya hari ini kita akan belajar bahwa ketika kita ada di posisi yang kurang beruntung, lebih beruntung yang lain, kita tidak perlu merasa seperti itu, Iya. ya kan? Belajar rendah hati. Di dunia ini tidak ada yang tetap sama kok. Hari ini kita mungkin di bawah, ya. Kita pada satu hari bisa di atas. Oke. Ya, jadi ketika kita hari ini hidup agak kurang beruntung, tidak usah khawatir. Oke. Kita bisa pada satu hari kita bisa menempati satu tempat posisi yang lebih baik. Ya. Oke, Pak James, kita masih punya satu segmen, dan pemirsa, di segmen berikut waktunya sangat terbatas, saya akan menanyakan apa yang bisa Tuhan lakukan lebih lanjut di dalam kebersamaan perayaan Imlek yang dimana kita berkumpul bersama dengan keluarga. Kami kembali sesaat lagi. Udara yang bisa mencapai minus 0 derajat Celcius membuat orang terpaksa harus mengenakan coat. Bagi kamu yang ingin tetap tampil stylish di musim dingin, berikut caranya. Coba penampilan dengan memadukan celana jeans dan turtleneck. Nah, tidak jarang kita melihat orang di sekitar kita memakai kaos atau kemeja yang kusut meskipun telah disetrika. Hal ini merupakan bukti bahwa banyak orang masih mengalami kesulitan atau tidak mengetahui teknik melipat kaos ataupun kemeja dengan baik dan benar. Usai keluar dari rutan Makobrimob Depok, Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini langsung mengeluarkan vlog perdananya. Dalam vlog perdananya tersebut, Ahok ditemani oleh putra sulungnya. Harus diakui, kalangan gamers didominasi oleh kaum pria. Namun tidak semua gamers keren, mesti pria loh City Lovers. Nyatanya ada tim gamers wanita yang selain memiliki paras yang cantik, tapi keren juga skill bermain gamenya. Mereka adalah NXA Ladies. Iya, pemirsa, kita ada di segmen terakhir untuk topik perbincangan Imlek dalam iman Kristiani. Saya bersama Bapak Pendeta James. Pak James, rendah hati membuat kita bisa enak kumpul dengan siapapun, keluarga kita,
dan seterusnya. Dan itu tidak menghalangi kita untuk memanfaatkan momentum Imlek dalam kebenaran, tapi ya tidak kompromi tadi. Kita pro tapi dalam batasan-batasan tertentu. Nah, misalnya di dalam kumpul-kumpul seperti ini, Anda punya saran enggak supaya hadirat Tuhan, nuansa Ya, kasih Tuhan itu kalau bisa kita mau rasakan? merasakan hadirat Tuhan saat kita kumpul, sebelum kita makan bersama, Minim ya itu ya. ya kita muji Tuhan dulu, satu keluarga besar. Pastilah ada Ya. yang bisa main gitar paling Kita enggak ya. kita nyanyi satu lagu lah, ya menyembah Tuhan sebentar dan berdoa. Satu dengan yang lain saling mendoakan, saling memberkati. Mungkin orang tua mau doain anak-anaknya. Penting ya Pak ya orang tua doain anak ya. Oh, sangat penting itu. Saya jadi seperti ini karena doa orang tua saya. Ini satu yang baru karena kadang-kadang itu luput ya. Imlek itu waktunya kumpul, waktunya orang tua impartasi blessing kepada anak-anak. Ya. Dan itu apa Pak? Bisa dikondisikan ya mungkin ya. Formatnya itu bisa didoakan sambil menumpang tangan suami Ya, istri. tapi kadang-kadang orang tua yang agak nggak mau ya, karena mereka merasa sudah tua, mereka nggak bisa berdoa dengan lancar, sehingga mereka merasa malu nanti keliru ngomong dan sebagainya. Tapi ya melalui acara bincang pagi kita bincang santai kita hari ini, mungkin ada orang tua yang akan kumpul dengan anak-anaknya dan mereka sudah percaya Yesus. Lebih baik sebelum memulai acara mereka, orang tua doa untuk anak-anaknya. Ya, dan inilah juga waktunya orang tua memberi pesan-pesan kehidupan ya kepada anak-anak dan keturunan karena Ya. tidak setiap tahun bisa kumpul bersama. Ya, tahun ini kalau ada kesempatan, belum tentu tahun yang akan datang bisa lengkap lagi gitu. Begitu ya. Oke, baik. Ada kesimpulan sebelum kita akan berdoa bersama. Kesimpulannya pemirsa, untuk merayakan Imlek tahun ini, ingat kita tetap, yang kita puja tetap Allah kita Yesus Kristus, yang kita hormati tetap Dia, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kalaupun kita mau merayakan, rayakan dengan sukacita, bersama-sama, kumpul dengan seluruh keluarga, bukan untuk berselisih, bukan untuk konflik, bukan untuk berdebat, tetapi kumpul untuk menjalin hubungan satu dengan yang lain, berdamai satu dengan yang lain, saling memaafkan satu dengan yang lain, saling memberkati satu dengan yang lain, dan itu sangat indah di mata Tuhan. Dan kita tahu bahwa saat kita makan bersama pun, kita tahu bahwa di situ ada kasih Kristus yang bersama-sama dan mengikat seluruh keluarga dengan indahnya. Dan ketika seluruh keluarga bisa bersatu, maka itulah yang disukai oleh Tuhan, dan dunia akan lihat kesehatian ini sesuatu yang luar biasa karena Kristus itu yang mempersatukan kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena 2 hari lagi banyak orang di kota ini atau di Indonesia, mereka akan merayakan Hari Raya Imlek. Dan kami percaya Tuhan, semua karena berkat Tuhan, semua karena Tuhan yang berkenan dan mengizinkan semuanya. Yang kami ingin doakan Tuhan, kiranya kalaupun dalam keluarga-keluarga mereka hari ini yang menyaksikan program ini, ada yang berselisih faham, berselisih pendapat, ada yang konflik dan sebagainya, biar kasih Kristus yang terus bekerja dan mempersatukan mereka. Kami berdoa tidak ada lagi perpecahan dalam keluarga, tidak ada lagi konflik dalam keluarga, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi iri hati, dendam dan sebagainya. Tapi yang ada dalam seluruh keluarga-keluarga Kristen adalah keluarga-keluarga yang bersatu sehati di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberkati dengan umur yang panjang, dengan berkat yang berlimpah, dengan masa depan yang penuh harapan, dengan kesehatan yang sungguh-sungguh kami selalu rasakan setiap hari. Dan berkat-Mu dicurahkan, dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap pemirsa SBO pagi hari ini di dalam kasih Kristus. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kasih Tuhan selalu menyertai mereka semuanya. Haleluya, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Pak James, terima kasih. Sangat memberkati. Kongsi Pak Ceng.
angponya ya habis ini ya. Oke pemirsa, demikian kebersamaan kita. Saya berharap perbincangan pagi hari ini mempersiapkan, memperlengkapi dan memberkati kita semuanya. Selamat menyongsong dan merayakan Imlek. Kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. SBO News Update.